Hai Sobat Film, jumpa lagi di channel Sinopsia. Kali ini, saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Das Experiment. Film ini adalah sebuah film bergenre thriller asal Jerman yang dirilis pada tahun 2001. Film ini diambil dari sebuah kisah nyata di tahun 1971 yang bernama Stanford Prison Experiment. Di eksperimen ini, seorang dokter secara sengaja menempatkan 24 orang sipil ke dalam sebuah penjara selama 14 hari dengan tujuan untuk menyelidiki dinamika dan efek yang timbul atas sebuah kekuasaan bagi seseorang. Sama dengan akhir dari film ini, eksperimen itu berujung naas dan terpaksa harus dihentikan lebih awal dari rencana awalnya. Lewat film ini, kita bisa melihat bahwa tanpa batasan yang jelas, seseorang dengan mudahnya dapat menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengambil keuntungan atau merugikan pihak lain. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita bersama-sama menyimak alur ceritanya. Film dibuka memperlihatkan seorang supir taksi yang bernama Tarek. Ia melihat ada sebuah iklan di koran yang menawarkan uang sebesar 4.000 Jerman Mark atau setara dengan 35 juta rupiah untuk berpartisipasi dalam sebuah eksperimen yang mana peserta diminta untuk tinggal di dalam sebuah penjara selama 14 hari. Tertarik dengan imbalannya, keesokan paginya ia pun pergi mengikuti tes wawancara untuk ikut dalam eksperimen ini. Di sana, terlihat sudah banyak orang-orang yang mengantri sejak pagi. Seorang dokter wanita masuk ke dalam ruangan dan mengumumkan bahwa mereka akan ditempatkan ke dalam sebuah penjara. Setelah itu, mereka pun melewati sebuah tahap seleksi untuk memilih siapa di antara mereka yang akan menjadi tahanan atau penjaga. Tarek, yang sebelumnya pernah bekerja di sebuah media cetak, menawarkan kepada bos lamanya untuk meliput pengalamannya selama di dalam. Bosnya pun setuju dan menawarkan sejumlah uang. Setelah itu, ia pun membeli sebuah kacamata yang dapat merekam video tanpa orang lain dapat mengetahuinya. Malamnya, ia lanjut mengendarai taksinya, tetapi ia terlibat dalam sebuah kecelakaan, yang mana ia bertemu dengan seorang wanita bernama Dora yang baru saja kehilangan ayahnya. Dora yang sedang dalam keadaan sedih dan labil, akhirnya memutuskan untuk menghabiskan malam itu di rumah Tarek, dan mereka pun tidur bersama. Sejak saat itu, Tarek tidak bisa berhenti memikirkan Dora. Besoknya, Profesor Ton selaku pimpinan dari riset ini memberikan briefing kepada grup itu. Ia memperingati bahwa seorang tahanan akan kehilangan hak-hak sipilnya. Dan selama eksperimen ini, tidak boleh ada kekerasan di antara mereka. Setelah itu, mereka pun dipisah menjadi dua grup, yaitu penjaga dan tahanan. Di hari pertama, mereka masih bercanda-canda. Tahanan masih saling melucu satu sama lain dan tidak menghormati penjaganya. Peraturan di penjara itu adalah: 1. Nama tahanan diganti menjadi nomor urut. 2. Tahanan harus selalu memanggil penjaga dengan sebutan Tuan Penjaga. 3. Setelah lampu dimatikan, mereka tidak lagi boleh berbicara. 4. Makanan yang diberikan kepada mereka harus dihabiskan. 5. Perintah dari penjaga penjara harus dijalankan. Setelah itu, mereka pun dimasukkan ke dalam sel yang masing-masing diisi oleh 3 orang. Di dalam sel, Tarek yang sekarang diberikan nama nomor 77 itu selalu memikirkan kekasihnya Dora. Para tahanan masih tampak kurang menghormati para penjaga. Saat makan malam, tahanan nomor 82 tidak menghabiskan susunya. Padahal peraturan mengatakan semua makanan yang diberikan harus dihabiskan. Akhirnya Tareklah yang menghabiskan susunya. Hal ini membuat beberapa penjaga tampak kurang senang. Malamnya, para penjaga sedang bercanda di kantor mereka. Di suatu titik, seorang penjaga yang bernama Eckert merasa tersinggung dengan bahan obrolannya. Ia pun melampiaskan kekesalannya itu kepada Tarek.
Ia menyuruh Tarek untuk melakukan push-up. Awalnya ia melawan, tetapi kedua teman seselnya juga dipaksa keluar untuk melakukan push-up. Setelah itu, Eckert pun kembali ke ruangan penjaga dan diselamati oleh teman-temannya karena sikapnya yang tegas. Di hari kedua, tahanan nomor 82 kembali menolak untuk meminum susunya. Ternyata dia adalah seorang penderita laktos intoleran, suatu kondisi pencernaan yang tidak bisa mencerna kimia laktosa yang terkandung pada susu. Ia pun dihukum untuk melakukan push-up, tetapi Tarek langsung bangkit berdiri dan mengajak semua teman-temannya untuk melakukan push-up juga. Hal ini tentu saja membuat para penjaga tidak senang hati dan mulai membenci Tarek. Beberapa dari mereka pun mencoba mendatangi dan menghukum Tarek, tetapi ia malah mengunci mereka ke dalam sel. Jelas saja hal ini membuat mereka semakin marah, tetapi mereka serba salah karena mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan kekerasan. Salah satu penjaga bernama Berus mengatakan bahwa untuk mengambil alih situasi ini, salah satu dari mereka harus dipermalukan. Sekarang, keadaan di sel sudah sangat tidak terkendali. Para penjaga pun mematikan lampu dan memaksa mereka untuk melepaskan bajunya. Tarek yang sekarang berada di luar sel dipaksa untuk membuka baju dan diborgol agar teman-temannya bisa melihatnya. Keesokan paginya, para penjaga diselamati oleh profesor karena mampu mengendalikan situasi. Malamnya, para penjaga yang kini dipimpin oleh Berus menculik Tarek sewaktu ia tidur. Mereka membotaki rambutnya dan membuang air kecil di kepalanya. Salah satu penjaga yang bernama Bosch sudah mulai tidak nyaman dengan kelakuan para penjaga lainnya. Esoknya, profesor marah karena peristiwa di mana Tarek dibotaki tidak tertangkap di dalam kamera. Mereka khawatir dengan kekerasan yang semakin menjadi di dalam sana. Di dalam, Tarek dan Berus masih terus bersitegang. Mereka diminta untuk menuliskan surat ke rumah, yang kemana kesempatan ini diambil oleh Tarek untuk mencuri sebuah pensil dan kertas. Penyiksaan terhadap para tahanan sudah semakin menjadi-jadi. Sampai-sampai ada salah satu dari mereka yang menyerah dan minta diperbolehkan untuk pulang. Salah seorang tahanan panik di dalam sel dan penjaga pun datang untuk mengendalikannya. Saat dikeluarkan dari sel, tiba-tiba ia memukul salah seorang penjaga. Sontak saja Berus yang ada di tempat langsung bereaksi dan memukul kepalanya sampai ia mengalami geger otak. Profesor dan dokter wanita itu pun berdebat. Si dokter meminta agar Berus dikeluarkan dari eksperimen ini. Tetapi profesor menanggapi jika Berus dikeluarkan, maka eksperimen ini akan gagal karena tidak ada lagi penggerak dari sisi penjaga. Akhirnya, Berus tidak dikeluarkan dan ia hanya diberikan sebuah peringatan keras. Sejak saat itu, para tahanan langsung bertekuk lutut pada penjaga. Di hari kelima, para penjaga memperlihatkan sebuah kotak hitam yang digunakan jika tahanan tidak berkelakuan baik. Mereka diingatkan untuk berkelakuan baik jika tidak mau dimasukkan ke dalam kotak itu. Lagi-lagi, dokter tidak setuju dengan keberadaan kotak hitam itu. Ia merasa keadaan sudah cukup parah. Mereka sudah kehilangan kendali, dan ia ingin menyudahi saja eksperimen ini. Tetapi pendapatnya lagi-lagi dipatahkan oleh profesor. Kembali ke penjara, Tarek diminta untuk membersihkan toilet menggunakan bajunya dalam keadaan telanjang bulat. Setelah itu, tahanan lain diperbolehkan untuk bertemu dengan keluarganya. Sedangkan Tarek disuruh untuk masuk lagi ke dalam selnya, di mana ia menangis terseduh-seduh. Bosch merasa iba terhadap Tarek dan setuju ketika diminta olehnya untuk secara sembunyi-sembunyi memberikan surat ke pacarnya Dora. Dora yang bingung karena Tarek tiba-tiba menghilang, berkunjung ke rumahnya. Di sana, ia menemukan kalau Tarek sedang mengikuti eksperimen ini dan ia pun memutuskan untuk mengunjunginya di penjara. Dora meminta Tarek untuk keluar dari tempat ini sekarang juga, tetapi Tarek menolaknya. Saat Bosch berniat untuk pergi menemui Dora, ia dihadang oleh Berus dan suratnya pun diambil. Kemudian, Berus mengelabui Dora,
memberitahunya bahwa semua baik-baik saja, dan Dora pun pergi meninggalkan tempat itu. Berus kemudian memberitahu timnya kalau Bosch telah berkhianat, bersekongkol dengan Tarek. Ia berniat untuk menggagalkan eksperimen ini dari luar. Maka mereka pun menangkap Bosch, memukulinya, dan memasukkannya ke dalam sel bersama dengan yang lainnya. Dokter jaga yang memperhatikan rentetan kejadian ini pun segera menelpon ke dokter dan profesor. Tetapi tidak ada yang bisa dihubungi pada saat itu. Berus pun memancing Tarek dengan mengatakan bahwa ia telah membawa Dora pulang dan sangat suka dengan harum badan Dora. Mendengar itu, Tarek pun langsung mengamuk dan mencoba untuk memukul Berus. Tetapi ia ditangkap, dipukuli, dan langsung dimasukkan ke dalam kotak hitam itu. Nomor 82 yang berteriak karena menyaksikan itu pun juga dipukul kepalanya oleh Berus sampai bocor. Sekarang Tarek sendirian di kotak hitam yang gelap itu, dan ia pun mulai panik. Dokter wanita yang baru saja datang itu melihat dengan horor apa yang sekarang telah terjadi di penjaranya. Lalu, ia pun diminta untuk menanggalkan baju dan celananya di depan Eckert dan menggantinya dengan baju penjara. Lalu ia dimasukkan ke dalam salah satu sel. Profesor yang akhirnya menerima pesan dari dokter pun bergegas kembali ke penjara. Di dalam, Tarek berusaha untuk membebaskan diri dari kotak hitam itu. Malamnya, Dora yang khawatir pun kembali lagi ke sana, dan Berus menguncinya di dalam sebuah ruangan. Lalu, Eckert si penjaga mencoba untuk memperkosa si dokter wanita itu. Di saat yang bersamaan, Tarek perlahan-lahan berhasil untuk keluar dari kotak hitam itu. Mendengar suara dentuman keras akibat dinding kotak hitam yang menghantam tanah, Eckert pun langsung keluar untuk menangkap Tarek. Setelah baku hantam singkat antara Eckert dan Tarek, akhirnya ia pun dicekik oleh salah satu tahanan sampai tak sadarkan diri. Setelah itu, Tarek mengeluarkan semua tahanan yang ada. Nomor 82 yang berdarah-darah itu tampaknya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Berus sekarang tersadar kalau para tahanan sedang mencoba untuk kabur. Ia pun memanggil semua teman-temannya yang lain. Lewat salah satu dinding sel, mereka pun satu persatu kabur lewat pintu belakang. Sekarang terjadilah kejar-kejaran antara tahanan dan penjaga. Pada akhirnya mereka menemui sebuah jalan buntu dan terkepung oleh penjaga-penjaga itu. Sekarang tersisa Tarek, Bosch, dan Steinhoff yang belum tertangkap oleh mereka. Bosch bersembunyi di dalam kamar kecil. Profesor pun tiba di penjara dan melihat kalau keadaannya sudah sangat mengenaskan. Ia bertemu dengan Eckert yang tidak sengaja melepaskan tembakan ke muka si profesor. Lalu ia mengejar Bosch. Tapi Bosch akhirnya memukul kepala Eckert dengan pemadam api dan ia pun meninggal. Akhirnya Tarek dan Steinhoff terkepung oleh para penjaga. Terjadi baku hantam antara Tarek dan Berus yang akhirnya dimenangkan oleh Tarek. Sedangkan Steinhoff yang jago bela diri itu pun berhasil untuk melumpuhkan penjaga-penjaga yang lain. Berus mengambil sebuah pisau dan mencoba menusuk Tarek, tetapi berhasil ditangkap dengan tangannya. Steinhoff berusaha membunuh Berus, tetapi dilerai oleh Tarek. Akhirnya mereka semua berdiri di basement sambil melihat mayat Schutt dan Eckert yang dibawa keluar dengan dorongan. Di ujung cerita ini terdapat 2 orang meninggal dan 3 orang luka-luka dalam eksperimen ini. Dan dalam 14 hari eksperimen yang direncanakan, terpaksa harus dihentikan dalam waktu 6 hari saja. Berus ditangkap dan diadili karena kasus pembunuhan, dan profesor juga diadili karena membiarkan sebuah eksperimen ilegal yang berakhir naas. Di ujung cerita ini, Tarek dan Dora akhirnya bisa melewati cobaan dan dapat melanjutkan hidupnya bersama. Film pun usai. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton film ini dari awal sampai habis. Semoga kalian terhibur dengan film ini dan nantikan alur cerita film kami yang selanjutnya. Sampai di sini dulu video ini. Kami dari Synopsia pamit undur diri.